Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Insyaallah dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah. Kita hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat semua. Kemudian selawat bertangkaikan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, insyaallah Ananda semua hari ini Bapak akan memperkenalkan diri Bapak dulu. Nama Bapak Tresta Yogias yang mungkin Ananda sudah tahu ya sebelumnya. Dan Bapak juga ingin memperkenalkan kepada para pendengar hari ini, kepada Ananda semua, nama narasumber kita sebagai pembuka podcast pada hari ini. Namanya adalah Bunda Siti Qoriah atau sering disebut dengan Bunda Sikoh. Beliau aktivitasnya di SD IT Bina Ilmi Lemabang dan beliau juga seorang guru TTQ. Akan membersamai kita pada aktivitas kita pada hari ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi aktivitas kita pada hari ini. Dan juga Bapak ingin sharing kepada Ananda semua mengenai konten yang akan diangkat pada hari ini, etika berinteraksi di sosial media. Dicatat baik-baik. Nah, untuk mengawali pembahasan kita pada hari ini, pertanyaan yang pertama, bagaimana kita seharusnya bersosial media? Seperti itu. Nah, kepada Ananda semuanya, pendengar sekalian, untuk menyimak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Bunda Sikoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Soliha? Terima kasih juga kepada Pak Yogias yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing di kesempatan kali ini. Temanya menarik ya, tentang etika berinteraksi di sosial media. Dewasa ini kita tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sosial media ataupun interaksi dengan gadget, interaksi dengan Instagram, interaksi dengan Facebook, Twitter, dan yang lain-lain. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita berinteraksi di sosial media? Apakah sesuka hati kita, sekehendak hati kita tanpa memikirkan aturan-aturan yang bisa dijadikan pedoman bagaimana kita berinteraksi sosial dalam dunia sosial media? Nah, Ananda sekalian, sebelum kita memasuki kepada pembahasan yang lebih mendalam tentang interaksi pada media sosial, ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama, yaitu tentang standar berkomunikasi lewat media sosial. Yaitu dalam hal ini, kita pahami ada aturan-aturan yang berlaku atau landasan hukum ya dalam istilahnya. Dalam istilah kerennya itu ada bahasa landasan yuridis gitulah ya kalau teman-teman belajar tentang ilmu kewarganegaraan seperti itu. Jadi ada beberapa landasan berpikir ketika kita berinteraksi sosial di media gitu. Yang pertama adalah di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dilanjutkan di pasal 28G ayat 1, masih di Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian selain Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan pula dalam Undang-Undang ITE. Nah, Ananda sekalian tidak asing lagi kan dengan Undang-Undang ITE. Kemudian dikuatkan lagi di Peraturan Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, ketika kita bicara tentang kebijakan-kebijakan di negara ini tentang perlindungan hak bagi warga negara ketika kita berinteraksi dengan sosial media, ada juga satu dalil atau satu landasan yang harus kita gunakan, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Nah, Ananda boleh membacanya sendiri di rumah. Di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berdasarkan tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa dalam ayat itu
terdapat beberapa poin. Yang pertama, larangan mengolok-olok atau mencela baik laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, larangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Dan yang ketiga, bagi yang tidak bertaubat, mereka termasuk golongan orang-orang yang zalim. Seperti itu ya Pak Yogias ya. Jadi sebelum kita berinteraksi lewat media sosial jauh lebih dalam lagi, kita harus pahami dulu landasan hukumnya seperti itu. Wah, begitu menarik sekali ya pembahasan pertama yang dibahas oleh Bunda Siko. Bapak tertarik dengan apa yang dibahas oleh Bunda Siko tadi tentang surat Al-Hujurat tadi, tentang larangan mengolok-olok, mencelah baik laki-laki dan perempuan, larangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Bagi yang tidak bertaubat, mereka termasuk golongan orang-orang yang zalim. Nah, jadi anak-anak semuanya jangan sampai menjadi orang-orang yang sering seperti demikian yang di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampaikan tadi. Dan juga dari undang-undang pasal 28G telah disampaikan juga di Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan lain sebagainya tadi. Baik, Bunda Siko, kalaupun ini boleh bertanya nih ke pembahasan berikutnya. Kira-kira Bunda Siko, bolehkah kita membuli seseorang ketika bersosial media? Tanggapannya Bunda Siko. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Bagaimana pendapatnya tentang bully atau bullying ya? Nah ya, intinya mengolok-olok gitu. Tentu saja tidak boleh, Ananda sekalian. Sudah jelas ya pembahasannya di awal tadi. Gini loh Ananda sekalian, kalau kita gak mau dipukul, gak mau diumpat, gak mau dijelek-jelekin, ya jangan melakukannya kepada orang lain lah ya. Posisikanlah diri kita kepada posisi teman-teman atau orang-orang yang mau kita bully. Pikirkan apa yang bakal terjadi ketika kita ngebully mereka. Pikirkan apa yang bakal mereka rasakan dan trauma yang akan mereka hadapi ketika bully itu kita lakukan kepada mereka. Gimana juga kalau posisinya dibalik, kita yang kena bully atau adik-adik kita atau kakak-kakak kita yang dibully. Ingat, la yarham wa la yurham. Kita itu gak akan disayang kalau gak menyayangi. Bully dapat mengakibatkan kita terjerat hukum perdata akibat pencemaran nama baik dan bisa juga kepidana loh, sebab termasuk kategori kejahatan. Nah, memangnya kamu mau di usia semuda ini diseret-seret ke pengadilan gara-gara bulian yang menurut kamu gak seberapa, tapi nyatanya membuat orang lain rugi? Gak mau kan? Jadi jangan sekali-kali membuli, entah dalam bentuk apapun itu, baik lewat lisan maupun lewat kata-kata, atau malah lewat perbuatan ya. Ngejek, ngolok-ngolok, edit foto, ngata-ngatain, sampai kepada kekerasan fisik. Nah, itu dilarang banget ya, baik di negara kita ataupun di agama kita. Dan bagi kamu yang udah pernah ngerasa dibully, bangkit dong, anggap aja itu sebagai ujian perjalanan hidup. Awalnya coba kamu anggap biasa aja, kerjaan orang-orang yang gak penting, anggap aja seperti itu. Dan katakan kepada mereka yang membuli kalau kamu gak suka diperlakukan seperti itu. Sampaikan aja, hey aku gak suka ya kamu kayak gitu sama aku. Sampaikan aja. Tapi kalau bulinya masih berlanjut terus menerus setelah kamu katakan kamu tidak suka, kamu bisa lapor kepada orang-orang yang kamu percaya agar bisa ditindak, sehingga yang membuli itu bisa jerak ya. Gitu ya Pak Yogias kira-kira. Wah, terima kasih Bunda Siko, sangat berguna sekali ya untuk kita, terutama kita di bangku sekolah SMP ya. Begitu banyak Bunda Siko yang terjadi seperti ini. Bunda Siko, terhadap bullying ini nih, Pak Yogias pernah melihat nih ada yang edit foto seumpamanya dengan menggunakan, ini termasuk menggunakan bullying atau tidak ya Bunda Siko? Kalau seumpamanya muka saya diedit dengan menggunakan badan orang lain, itu gimana kira-kira Bunda Siko? Itu termasuk bullying atau gimana pendapatnya? Nah, ini contoh yang sering kali kita temui di media sosial. Ingat ya, kuncinya ketika kita bermedia sosial, apalagi menggunakan objek orang lain, foto orang lain, ataupun hak pribadi orang lain tanpa sepengetahuan, tanpa izin, itu artinya sudah penyalahgunaan wewenang seperti itu. Dan kamu bisa dikategorikan sebagai seorang pencuri data,
pencuri hak, dan itu bisa dimintai pertanggungjawabannya di hadapan hukum dan tentunya juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pribadi sih, saya sangat mengecam ya tindakan bully seperti itu, karena tidak ada satu alasan pun yang bisa membenarkan perbuatan itu. Bagi yang sudah terlanjur melakukan bully, semoga Allah ampuni dan tidak mengulangi lagi. Dan bagi Ananda yang sempat menjadi korban bully, semoga Allah mencurah-curahkan rahman dan rahimnya sehingga bisa bangkit kembali. Gitu Pak Yogi ya. Baik Bunda Siko ya, mungkin terakhir ya Bunda Siko ya untuk kita, untuk Ananda SMP Bidang Ilmi juga tentunya, kira-kira Bunda Siko adakah tips agar kita mampu bersosial media dengan sehat lah, ataupun bersosial media dengan baik, jangan sampai melakukan aktivitas seperti para orang-orang yang di YouTubers ya, yang gamers yang menebarkan toksik atau apa-apa seperti itu. Kira-kira Bunda Siko tanggapannya gimana? Oke, good. Ini dia nih, yang berlalu udah berlalu, jangan diulangin lagi. Sekarang kita fokus kepada hari ini dan bagaimana kita bersosial media di masa yang akan datang. Saya ada beberapa tips nih Pak, untuk berselancar di media sosial dengan sehat. Pertama, kita tentukan dulu tujuan buat akun itu untuk apa sih. Kalau misalnya ingin yang bermanfaat gitu ya, luruskan karena Allah, buat berbagi kebaikan gitu. Jangan dari awalnya bikin akun Instagram mau buat gaya-gayaan aja, terus mau buat ngumpat-ngumpat, itu dari niatnya aja udah salah. Kemudian tips yang kedua nih Ananda sekalian, kalau di sosial media itu bertemanlah dengan akun-akun yang bukan toksit. Jadi kamunya nggak ikutan toksit, ikutan akun baper jadi ikutan baper, ikut akun yang menampilkan kekerasan ya kamunya bakalan ikutan kekerasan gitu kan. Karena siapa kita hari ini adalah tergantung apa yang kita lihat, apa yang kita baca gitu kan, dan siapa teman kita. Kemudian tips yang ketiga adalah, pada puncaknya jika kamu sudah mulai terlalaikan dengan sosmed, hari-hari kita dihabiskan di hadapan sosmed, maka nonaktifkanlah sebentar biar nggak kebablasan gitu. Tips yang keempat adalah komunikasi seperlunya aja. Ingat ya peraturan yang berlaku, tadi udah dibahas panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume lo di atas. Dan yang terakhir adalah ingat bahwa setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah Pak Yogias, sharing tips tadi sepertinya menjadi sesi yang terakhir ya di podcast kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama Bunda Siko. Sudah panjang kali lebar ya tadi dibahas oleh Bunda Siko. Ya mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Bunda Siko tadi menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Syukur-syukur bisa kita terapkan dan kita sampaikan juga kepada orang-orang di lingkungan kita. Baik, dengan berakhirnya tadi sesi sharing kita bersama Bunda Siko, Bapak juga mohon undur diri. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap pakai masker dan protokol kesehatan tentunya dimanapun kita berada. Terima kasih Anda semuanya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.